Iki memang bab iki bener ya, bab tolak kan. Rolas ya. Jadi seandainya suami tidak punya pilihan lain sehingga harus menjatuhkan tolak, maka perhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama, kalau menceraikan hendaklah di waktu istri sedang suci yang belum disetubuhi. Misalnya seorang istri itu haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Sucinya tanggal 8 sampai tanggal 30. Maka menceraikannya ya hendaknya diambil setelah tanggal 8 dan setelahnya. Tuh. Berarti suci. Dan tanggal 8 sampai tanggal 30 ini masa suci yang belum disetubuhi. Jangan tanggal 1 antara 1 sampai 7 masa haid. Atau tanggal 8 sampai tanggal 30 masa suci tapi sudah disetubuhi. Nah, jadi menceraikan di masa haid atau di masa suci tapi sudah disetubuhi itu bid'i, hukumnya haram meskipun tolaknya jatuh. Kenapa haram? Ini akan memperlama, memperpanjang masa iddah istri. Berarti piye? Hindarkan tanggal 1 sampai 7 dan tanggal 8 sampai 30. Kalau merencanakan mencerai, ya jangan dijima. Lah wis kadung jima re. Misalnya tanggal 8 dijima gitu. Ya nanti nunggu suci berikutnya bulan depan dong, supaya tidak berdosa. Ini tadi ceritanya dilanjutkan ini. Ibnu Umar menceraikan istri karena disuruh bapaknya. Pas menceraikan istrinya haid. Berarti kan sudah terlanjur diceraikan istrinya haid. Nabi tahu itu terus merintah. Nabi perintah sama Umar, bapaknya, Mar, anak kamu bilangi Abdullah menceraikan istrinya kan waktu haid, suruh merujuk dulu, merujuk. Nah, setelah supaya ini menghindari dosa itu tadi, dirujuk, setelah rujuk nanti 1 kali suci, terus haid, terus suci yang kedua ini, periode suci yang kedua, ini mau diceraikan silahkan, mau ditahan sebagai istri silahkan. Kenapa Nabi kok sebetulnya tidak harus 2 kali? Dia haid, terus dirujuk, terus suci, langsung saja diceraikan bisa, gitu. Tapi Nabi tidak langsung suci pertama ini disuruh menceraikan, tapi haidnya dihabiskan, enggak masa rujuk, haid kan masih, terus nanti suci, terus haid, terus suci lagi, baru silahkan menceraikan. Kenapa Nabi begitu? Meskipun itu tidak harus seperti itu nunggu suci yang kedua, karena maksudnya biar tidak terkesan ini merujuknya untuk diceraikan lagi. Kenapa kok kamu rujuk? Tak pegat, saya cerai pas haid. Loh, ya dirujuk. Nanti kalau suci ceraikan. Ini berarti merujuk untuk diceraikan. Untuk menghindari kesan itu. Jadi seakan-akan kalau dirujuk haid terus suci, terus haid terus suci baru diceraikan. Nah, ini jadi kabur kesannya, menyamarkan niat rujuk untuk menyeraikan itu tadi. Yes. Itu yang pertama, kalau menceraikan jangan ketika haid atau masa suci yang sudah dijima. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau menceraikan jatuhkan 1 saja, jangan 3 sekaligus.
Kan satu kali cerai itu sudah cukup. Cukup apa? Cukup untuk memberi pelajaran itu kepada istri. Dan karena hanya sekali, nanti kalau suami kok ingin merujuk, bisa merujuk di masa iddah. Kalau iddahnya sudah lewat, ya menikahi lagi. Iddahnya sudah lewat, akad baru berarti. Tapi kalau cerainya 3, langsung cerai 3, terus ini suami kok ingin kembali lagi, wah ini rumit ini. Harus istrinya menikah dengan laki-laki lain, namanya muhalil, karena untuk menghalalkan ini tadi dapat suami, kembali ke suami yang pertama, harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Dan laki-laki lain ini sudah mensetujui. Setelah mensetujui, menceraikan. Setelah menceraikan, masa iddah baru boleh dikembali ke suami yang pertama. Ini kan rumit ini, makanya jangan 3-3-nya. Tapi biasanya orang emosi marah itu, kok cerai itu jatahnya 10, tak jatuhkan 10 kabeh. Karena bagaimana namanya orang, enggak ada orang, jarang orang menceraikan dengan kepala dingin. Ya. Nah, kenapa kok harus ada laki-laki lain yang menikahinya dulu, disebut muhalil itu, dan harus dijimak dulu, harus diceraikan, kemudian harus menjalani iddah dulu. Ini supaya menghukum si laki-laki kalau ingin kembali. Menghukum apa maksudnya? Menghukum mentalnya. Itu istri kamu yang kamu sebetulnya masih ingin kembali ke dia, jadi istri orang, digauli lagi. Nah itu kan mu'allaqon bizaujatil ghairi wa tatliqihi. Makanya itu nanti rumit itu. Menceraikan sekali saja dulu itu. Jangan terus karena emosi 3. Saya tidak, kata Imam Ghazali, saya tidak bilang 3 sekaligus itu haram, tidak. Nah, tapi ini kan menutup peluang untuk dirujuk dan nanti fatal sekali. Lain wis dinikahi laki-laki lain tidak mau menceraikan, padahal wis mbok bayari, mbok modali mahar barang, ya, mbok kon megat di atas materai, rumit. Yang kedua itu, jadi jatuhkan 1 kali saja. Asal itu tekang